Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan saudaraku dengan tema orang Kristen yang dewasa rohani. Kita mau belajar teladan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi saudaraku. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani saudaraku, supaya hidup kita dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Nah saudaraku, dari perikop Filipi 1 ayat 2 sampai 5, perikop yang sudah familiar ini, kita akan belajar saudaraku 3 kebenaran tentang orang Kristen yang dewasa rohani. Keteladanan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita perhatikan saudara. Orang Kristen yang rohani yang pertama saudaraku, ciri yang pertama, hatinya dipenuhi ucapan syukur. Wah, ini penting sekali. Di dalam Filipi 1 saudaraku ya, ayat yang kedua sampai 3 katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dalam Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kata Rasul Paulus kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah saudaraku, dalam ayat-ayat ini ketika Rasul Paulus ada saudaraku ya saat menulis ayat ini atau kitab Filipi, ada di penjara Roma. Ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus dan jemaat Filipi saudaraku tidak bisa saling bertemu. Hanya kenangan-kenangan ketika mereka masih bersama-sama waktu itu. Ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, ia mengingat kasih orang-orang Filipi, jemaat Filipi, perhatian dan dukungan jemaat Filipi. Hati Rasul Paulus dipenuhi ucapan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada jemaat di Filipi walaupun dia posisi ada dalam penjara. Nah saudaraku, biarlah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur senantiasa juga memenuhi hati kita. Walaupun mungkin dalam hidup ini kita menghadapi tantangan, masalah, tekanan hidup, problema hidup yang silih berganti dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dimanapun. Percayalah, saat kita dipenuhi dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi kekuatan untuk apa? Untuk menang saat kita menghadapi tantangan hidup, saat kita menghadapi setiap problema hidup. Amin ya. Dan yang kedua saudaraku, orang Kristen yang dewasa rohani, teladan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki kehidupan doa yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Wah, ini luar biasa ya. Doa yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Dalam Filipi 1 ayat 4 selanjutnya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, katanya, untuk jemaat Filipi, saudaraku. Paulus berkata, aku selalu berdoa dengan sukacita. Selalu berdoa dengan sukacita. Inilah menunjukkan ciri kedewasaan rohani, saudaraku, yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal berdoa bagi gereja atau bagi jemaat Filipi, Rasul Paulus berdoa saudaraku dengan selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Wow. Teladan dari Rasul Paulus ini saudaraku sungguh menguatkan kita semua. Supaya kita juga memiliki kehidupan doa. Dan kehidupan doa kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Penting saudaraku ya. Saat kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk pelayanan, pemberitaan Injil, untuk gereja, untuk saudara-saudara, untuk keluarga, untuk bangsa negara ini, saudaraku, Indonesia yang kita kasih, NKRI harga mati. Itu saat kita berdoa bukan menjadi beban, tetapi kita berdoa dengan penuh sukacita. Hati yang dipenuhi dengan sukacita merupakan bagian yang utuh dari keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus. Dalam doanya Rasul Paulus selalu bersukacita.
Itulah teladan yang luar biasa bagi kita semua orang-orang yang percaya. Dan doa yang dipenuhi dengan sukacita adalah ciri orang Kristen yang dewasa rohani, saudaraku. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga teladan dari Rasul Paulus, saudaraku ya, orang Kristen yang dewasa rohani. Rasul Paulus mempunyai hati yang bersemangat, saudaraku. Dalam apa? Memberitakan Injil keselamatan. Inilah ciri orang yang dewasa rohani. Selanjutnya saudaraku, Filipi 1 ayat 5 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Oh haleluya. Jadi persekutuan Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi bukan hanya persekutuan-persekutuan biasa, pertemuan-pertemuan rutin, persekutuan-persekutuan yang biasa dilakukan, tetapi persekutuan mereka adalah dalam pemberitaan Injil untuk keselamatan dunia. Dan disinilah Rasul Paulus mengucap syukur. Jadi saudaraku, kedewasaan rohani orang Kristen dan kedewasaan dari gereja Kristen adalah mempunyai persekutuan-persekutuan yang semangat dalam pemberitaan Injil bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Amin ya. 2 Korintus 8 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, kata Rasul Paulus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudaraku, ayat ini bercerita tentang jemaat Filipi. Jadi inilah kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Filipi yang memberikan bantuan dalam bentuk materi, saudaraku, selain doa kepada Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan ketika Rasul Paulus dan hamba-hambanya memberitakan Injil. Dan ketika ia ada dalam penjara di Roma pun dibantu. Orang Kristen yang dewasa rohani, saudaraku, mempunyai hati yang bersemangat dalam memberitakan Injil keselamatan. Dan juga yang dalam mendukung pemberitaan Injil dengan apa? Persembahan materi bagi pemberitaan Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Amin ya. Jadi marilah kita bertumbuh, saudaraku, secara rohani sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Dan dari kesaksian dan teladan Rasul Paulus dalam kitab Filipi 1 ayat 2 sampai 5 yang kita pelajari pada saat ini, inilah tandanya orang-orang yang dewasa rohani. Yang pertama, orang yang dewasa rohani, saudaraku, hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Yang kedua, orang yang dewasa rohani memiliki kehidupan doa yang selalu berdoa dipenuhi dengan sukacita. Dan yang ketiga, orang yang dewasa rohani mempunyai hati yang bersemangat dalam memberitakan Injil keselamatan dan mendukung dengan tenaga, materi, dan doa bagi pekabaran Injil. Amin, saudaraku ya. Saya bacakan lagi Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur, kata Rasul Paulus, kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Engkau menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Seperti kesaksian Rasul Paulus, bagaimana dia sebagai orang-orang yang dewasa, sebagai orang yang dewasa rohani, hatinya selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Hatinya, hidupnya selalu dipenuhi dengan doa yang selalu bersukacita. Dan juga dia dipenuhi dengan kasih untuk pemberitaan Injil yang didukung juga oleh jemaat Filipi dengan kebutuhan-kebutuhan materi bagi pemberitaan Injil. Oh Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Bimbing, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe,
Bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.